Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Luvita Apriani dari Prodi PGSD Universitas Lampung. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sugianto MPD selaku dosen pembimbing 1. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Maman Surahman MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan kepada yang terhormat Ibu Dr. EN Yaya Hainilah MPD selaku dosen pembahas. Saya di sini akan mempresentasikan ujian komprehensif saya yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 Desember 2020 pukul 10 pagi. Penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD negeri. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah masih banyak peserta didik yang meminta bantuan temannya pada saat mengerjakan tugas di kelas. Ketika dilaksanakan diskusi, peserta didik kurang percaya diri tampil di depan kelas untuk menyampaikan pendapat, peserta didik mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik masih rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode ex post facto korelasional. Populasi dalam penelitian ini seluruh peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya, namun yang menjadi sampel sebanyak 52 peserta didik. Teknik sampling menggunakan proportional random sampling. Pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan, erat dan positif antara penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya. Kata kunci hasil belajar, penguatan pendidikan karakter. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Landasan yuridis. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pasal 3. Landasan empiris. Pendidik saat di kelas sudah menerapkan pendidikan karakter kemandirian. Namun, pada saat proses pembelajaran yang ada di kelas dapat dinilai secara langsung bahwa masih banyak peserta didik yang belum sepenuhnya mandiri dalam kegiatan belajar, masih banyak peserta didik yang meminta bantuan temannya pada saat mengerjakan tugas di kelas. Ketika dilaksanakan diskusi di kelas, masih banyak peserta didik yang tidak aktif, dan ada peserta didik yang diam saja namun tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pendidik, sehingga materi yang diajarkan tidak dapat diserap secara maksimal. Berikut adalah tabel nilai ujian akhir semester tema 1 sampai dengan 5 kelas 4A dan 4B SD Negeri 1 Surabaya. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik meminta bantuan temannya pada saat mengerjakan tugas di kelas. Yang kedua, ketika dilaksanakan diskusi, peserta didik kurang percaya diri tampil di depan kelas untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, peserta didik mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Dan yang keempat, hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik masih rendah. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, terdapat beberapa masalah yang perlu untuk dikaji dan diteliti. Namun, karena keterbatasan pengetahuan, dana waktu, dan kemampuan, maka penelitian ini akan dibatasi pada kurangnya kemandirian belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang disebutkan sebelumnya, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan antara penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya, Kecamatan Kedatan, Bandar Lampung, tahun pelajaran 2019-2020? Tujuan penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya Kecamatan Kedatan, Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis.
Manfaat praktis ini terdiri dari bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi kepala sekolah, bagi peneliti, dan bagi peneliti lain. Bab 2 Tinjauan Pustaka. A. Hakikat belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Menurut Slamet tahun 2015 halaman 2, menurut Bell Gradler dalam Karwono dan Mularsif tahun 2017 halaman 13, dan Abayomi dan Olukayode dalam Ibukun Akin Folarin dan Alimi tahun 2011 halaman 178, dapat diambil kesimpulan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang dan bertujuan untuk mendapatkan beragam kemampuan dan merupakan suatu perubahan tingkah laku yang baru. Yang kedua, tujuan belajar. Menurut Saud tahun 2008 halaman 171, menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2012 halaman 23, dan Suprijo Agus tahun 2014 halaman 5, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan belajar adalah kegiatan manusia yang sangat penting dan harus dilakukan selama hidup. Karena melalui belajar, manusia dapat melakukan perbaikan dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan hidup. Dengan kata lain, dengan belajar, manusia dapat memperbaiki nasib, mencapai cita-cita, dan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkarya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Selanjutnya, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual. Sumber dari Dimyati dan Mujiono tahun 2006 halaman 42. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran menurut Hamalik tahun 2005 halaman 27, Pribadi tahun 2009 halaman 10, dan Gertner dalam Pribadi tahun 2009 halaman 9. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran harus didukung dengan baik oleh semua unsur dalam pembelajaran yang meliputi pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran menurut Bloom dalam Sejarah tahun 2010 halaman 22 sampai dengan 23, tujuan pembelajaran terdapat 3 komponen, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Peran guru dalam kegiatan pembelajaran menurut Koswara tahun 2008 halaman 80, Sanjaya dalam Ahmad tahun 2016 halaman 32, dan Ahmad tahun 2016 halaman 33, seseorang guru memiliki berbagai peranan, antara lain merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, membuat strategi pembelajaran, sebagai pendidik dan pengajar, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai administrator, dan sebagai pengelola pembelajaran. Selanjutnya ada teori belajar. Belajar yang sesuai dalam penelitian ini adalah teori kognitif menurut Saam tahun 2010 halaman 59, menurut Gladler dalam UNU tahun 2006 halaman 10. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang menitik beratkan pada proses yang dibangun oleh peserta didik yang merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. B. Penguatan pendidikan karakter. Pengertian penguatan pendidikan karakter menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2018 pada pasal 1 dan Sri Wilujeng tahun 2017 halaman 7, penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga yang sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, tujuan penguatan pendidikan karakter terdapat di Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 pasal 2, dan fungsi penguatan pendidikan karakter terdapat di Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pasal 2. Selanjutnya ada nilai-nilai karakter. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010B halaman 9 sampai dengan 10 mengidentifikasi ada 18 nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Di antaranya 1. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada nilai-nilai penguatan pendidikan karakter.
Yang pertama ada religius, yang kedua nasionalis, ketiga mandiri, keempat gotong royong, dan kelima integritas. C. Kemandirian belajar. Pengertian kemandirian belajar menurut Desmita tahun 2014 halaman 185, Erikson dalam Desmita 2014 halaman 185, dan Seifert dan Hoffnung dalam Desmita tahun 2014 halaman 185. Kemandirian adalah aktivitas belajar peserta didik secara sadar, serta diatur dan dikendalikan sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain, dalam mempelajari pengetahuan dan mengaplikasikan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. 2. Indikator kemandirian belajar. Menurut Nurhayati tahun 2011 halaman 131, Desmita 2009 halaman 185, dan Fatimah tahun 2010 halaman 149, berdasarkan ketiga sumber dalam menentukan indikator kemandirian belajar, maka peneliti akan menggunakan indikator kemandirian belajar yang diungkapkan oleh Nurhayati tahun 2011 halaman 131 dalam menyusun kisi-kisi skala kemandirian belajar. Alasannya adalah karena indikator yang dikemukakan oleh Nurhayati tahun 2011 halaman 131 sudah mencakup semua indikator yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli. D. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar menurut Dimyati dan Mejono tahun 2013 halaman 5, Susanto 2013 halaman 5, dan Benjamin S. Bloom dalam Sujana tahun 2009 halaman 22, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan melibatkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik dan dinyatakan dalam angka atau skor. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Slamet tahun 2015 halaman 15 sampai dengan 54, Carol dalam Sujana tahun 2009 halaman 40, dan Darliono tahun 2009 halaman 55. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, seperti kesehatan, intelijensi, bakat, minat, motivasi, cara belajar, dan kelelahan. Dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan masyarakat. E. Pembelajaran tematik. Hakikat pembelajaran tematik. Menurut Trianto tahun 2011 halaman 139, Sobirin tahun 2016 halaman 90, dan Purwadarmintat dalam Rusman tahun 2011 halaman 140, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik untuk menguasai konsep-konsep antar mata pelajaran. 2. Karakteristik pembelajaran tematik. Menurut Rusman tahun 2012 tahun halaman 258 dan Sukayati dalam Rushidi dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 5 sampai dengan 7. Karakteristik pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik yang memberikan pengalaman langsung pada sesuatu yang nyata atau konkret, untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang mereka pelajari. Selanjutnya ada prinsip dasar pembelajaran tematik menurut Sutirjo dan Mami tahun 2004 halaman 6. Yang pertama, bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang real sekaligus mengaplikasikannya. Yang ketiga, efisiensi. F. Penelitian relevan. Yang pertama ada dari Eki Susilowati tahun 2017, selanjutnya ada Fadilah Rahmayani tahun 2019, Desi Rahmawati tahun 2016, Hafsah Salimah tahun 2019, dan Trias Aditya Isnanto tahun 2016. Kerangka pikir. Kemandirian belajar dimaksudkan sebagai aktivitas belajar peserta didik yang dilakukan secara sadar, diatur dan dikendalikan sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain untuk mempelajari suatu materi atau pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dapat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab.
Namun, berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SD Negeri 1 Surabaya Kedaton Bandar Lampung, masih banyak peserta didik yang meminta bantuan temannya pada saat mengerjakan tugas di kelas. Ketika dilaksanakan diskusi, peserta didik kurang percaya diri tampil di depan kelas untuk menyampaikan pendapat, dan peserta didik mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Perlunya kemandirian belajar dalam pembelajaran tematik karena dalam memahami materi, peserta didik tidak bisa hanya belajar saat pembelajaran di kelas bersama pendidik. Peserta didik harus secara sadar belajar sendiri, mengeksplorasi pembelajaran tersebut dengan tindakan untuk mengetahui seperti apa yang ia pelajari, lalu peserta didik harus dapat mengatur jadwal belajarnya sendiri tanpa adanya paksaan. Kemandirian belajar peserta didik dalam proses pembelajaran sangat menentukan hasil belajar peserta didik tersebut. Semakin mandiri peserta didik dalam proses belajar, maka hasil belajar yang diperoleh akan maksimal. Sebaliknya, jika peserta didik masih bergantung pada teman atau dalam artian belum mandiri, maka hasil belajar yang diperoleh kurang maksimal. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2019-2020. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni menemukan pembuktian atau pengujian secara ilmiah dengan berlandaskan pada teori-teori serta hipotesis menggunakan desain ex post facto korelasional atau studi korelasi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Prosedur penelitian, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap alur penelitian. D. Populasi dan sampel. Populasi penelitian. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 110. Yang kedua, teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah proportional random sampling. Dengan pengambilan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Yamani dengan taraf kesalahan 5%. Rumus Yamani yang dikutip Ridwan tahun 2012 halaman 65 adalah sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan dengan rumus Yamani, maka sampel pada SD Negeri 1 Surabaya Bandar Lampung sebanyak 52 sampel. E. Variabel penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas atau independent variabel. Variabel bebas atau X yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penguatan pendidikan karakter kemandirian. Selanjutnya ada variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat atau Y yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar pembelajaran tematik. Definisi konseptual dan definisi operasional variabel penguatan pendidikan karakter. Definisi konseptual, penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga yang sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup. Kemandirian belajar adalah aktivitas belajar peserta didik secara sadar, serta diatur dan dikendalikan sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain dalam mempelajari pengetahuan dan mengaplikasikan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada definisi operasional. Kemandirian belajar dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data kemandirian belajar adalah angket atau kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan suatu jenis kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Indikator kemandirian belajar adalah percaya diri, disiplin, inisiatif, bertanggung jawab, dan motivasi. Selanjutnya, variabel hasil belajar pembelajaran tematik. Definisi konseptual. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dinyatakan dalam angka atau skor. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan menjadi satu tema. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik untuk menguasai konsep-konsep antar mata pelajaran. Selanjutnya ada definisi operasional.
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan pembelajaran. Hasil belajar yang diamati pada penelitian ini difokuskan pada aspek kognitif, dan hasil belajar yang diambil adalah hasil belajar ujian akhir semester tematik tema 6 sampai dengan tema 9. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Dalam penelitian ini mengambil tema 6 sampai dengan tema 9. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi, instrumen penelitian menggunakan angket, uji instrumen menggunakan uji validitas angket dan uji reliabilitas angket, pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji normalitas dan uji hipotesis. Hipotesis yang akan diuji adalah HA, ada hubungan yang positif antara penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya. H0, tidak ada hubungan yang positif antara penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya. Bab 4, hasil dan pembahasan. A. Gambaran umum lokasi penelitian. SD Negeri 1 Surabaya yang beramatkan di Jalan Danau Tauti nomor 79, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Hasil uji persyaratan instrumen. Yang pertama, rekapitulasi uji validitas penguatan pendidikan karakter kemandirian. Validitas penguatan pendidikan karakter kemandirian diolah dengan bantuan program Microsoft Excel 2010. Hasil uji validitas dengan N atau jumlah responden sebanyak 35 dan alfa 0,05, maka R tabel adalah 0,334. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 25 pernyataan pada angket penguatan pendidikan karakter kemandirian yang valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Butir pernyataan yang valid adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan tidak valid adalah nomor 14, 17, 19, 22, dan 24. Butir soal yang tidak valid tidak bisa dipakai sehingga dibuang. Hal ini dikarenakan 25 pernyataan R hitung lebih besar dari R tabel dinyatakan valid dan 5 pernyataan R hitung lebih kecil dari R tabel dinyatakan tidak valid, sehingga pernyataan yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur penguatan pendidikan karakter kemandirian sebanyak 25 pernyataan. Selanjutnya, rekapitulasi uji reliabilitas penguatan pendidikan karakter kemandirian atau X dengan hasil belajar atau Y. Uji reliabilitas penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach-Alpha dengan bantuan Microsoft Excel 2010. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa koefisien Cronbach-Alpha sebesar 0,834. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada pedoman angket bersifat reliable tergolong sangat tinggi dan dapat digunakan. Data hasil penelitian ini dilaksanakan secara online dengan memberikan angket melalui aplikasi Google Form pada tanggal 29 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 5 Agustus 2020. Sampel yang berjumlah 52 peserta didik. Sebelum melakukan penelitian, peneliti membagikan link atau alamat web di aplikasi WhatsApp terlebih dahulu, agar peserta didik dapat mengisi angket online yang terdapat di Google Form tersebut. Setelah itu, peneliti menganalisis data tentang angket penguatan pendidikan karakter kemandirian yang sudah diisi oleh peserta didik tersebut. Penguatan pendidikan karakter kemandirian. Data tentang penguatan pendidikan karakter kemandirian diperoleh dari angket online melalui aplikasi Google Form yang terdiri dari 52 responden peserta didik. Berdasarkan data angket online tentang penguatan pendidikan karakter kemandirian, diperoleh rata-rata dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut. Adapun distribusi pengkategorian skor angket tentang penguatan pendidikan karakter kemandirian adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel 9 peserta didik yang mendapatkan kategori baik sebanyak 51 peserta didik. Peserta didik yang mendapatkan kategori cukup sebanyak 1 peserta didik dan tidak ada peserta didik yang mendapatkan kategori kurang. Selanjutnya hasil belajar. Data hasil belajar diperoleh dari teknik pengambilan data melalui nilai rata-rata ujian akhir semester tematik tema 6 sampai dengan tema 9 tahun ajaran 2019-2020 dari jumlah responden 52 peserta didik.
Berdasarkan data hasil belajar yang dianalisis diperoleh skor tertinggi 91 dan skor terendah 74. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat tabel kategori skor hasil belajar. Tabel kategori digunakan untuk mengetahui antara rentang skor dan jumlah responden yang masuk pada tingkatan sangat baik, baik, cukup, kurang, dan gagal. Berdasarkan tabel 10, hasil belajar peserta didik yang mendapatkan kategori gagal tidak ada. Kategori kurang tidak ada, kategori cukup sebanyak 24 peserta didik, kategori baik sebanyak 27 peserta didik, dan peserta didik yang masuk pada kategori sangat tinggi sebesar 1. Berikut adalah histogram distribusi hasil belajar dan histogram nilai rata-rata hasil belajar. Pengujian persyaratan analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas data menggunakan rumus C kuadrat. Kriteria pengujian apabila X kuadrat itu lebih kecil sama dengan X kuadratabel dengan apa 0,05 maka berdistribusi normal. Dan sebaliknya, apabila X kuadrat itu lebih besar dari X kuadratabel maka tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa data hasil belajar berdistribusi normal. Uji hipotesis. Mencari hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk momen. Apabila R hitung lebih besar sama dengan dari L tabel, maka hipotesis dapat diterima. Sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil sama dengan dari R tabel, maka hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh R hitung 0,3602 dengan N 52, untuk alpha 0,05 diperoleh R tabel 0,2732 sehingga R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,3602 lebih besar dari 0,2732. Kemudian R square sama dengan besarnya nilai koefisien determinasi variabel bebas dalam memprediksi atau menentukan besarnya variabel terikat sebesar 0,1297 atau 12,97%, sedangkan sisanya 87,03% dipengaruhi faktor atau variabel lain yang tidak diteliti, sehingga berdasarkan perhitungan korelasi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan relatif positif antara penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya Kecamatan Geratan Bandar Lampung. Pembahasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional untuk menguji hubungan antara variabel penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya. Pada hasil penelitian berdasarkan analisis data mengenai penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik menunjukkan kategori baik. Selanjutnya, penelitian tentang hasil belajar ujian akhir semester tematik tema 6 sampai dengan tema 9. Dalam penelitian ini memperoleh nilai rata-rata yang cukup tinggi. Teori belajar yang dipakai pendidik dalam mengajar pembelajaran tematik menggunakan teori belajar kognitif. Berdasarkan hasil hipotesis dengan menggunakan uji korelasi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan, erat dan positif antara penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya dalam kategori sedang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan, erat dan positif antara penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 1 Surabaya. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik. Bagi peserta didik diharapkan untuk selalu mandiri dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik perlu meningkatkan kemandirian belajarnya agar mampu meningkatkan hasil belajar dan juga tidak malu untuk bertanya kepada pendidik jika ada pembelajaran yang belum dimengerti. Selanjutnya, bagi pendidik diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajarannya dan meningkatkan penguatan pendidikan karakter kemandirian peserta didik. Juga memperhatikan jika ada peserta didik yang belum mengerti pembelajaran agar peserta didik tidak tertinggal sehingga peserta didik memiliki hasil belajar yang baik.
Selanjutnya bagi kepala sekolah diharapkan mampu meningkatkan dan memberikan fasilitas yang baik demi membantu meningkatkan karakter kemandirian belajar peserta didik, serta mengevaluasi kompetensi masing-masing pendidik yang mengajar di sekolah demi menumbuhkan serta meningkatkan penguatan pendidikan karakter kemandirian belajar untuk menciptakan hasil belajar peserta didik yang lebih baik. Selanjutnya bagi peneliti lain, sebagai tambahan referensi dan menambah wawasan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hubungan penguatan pendidikan karakter kemandirian dengan hasil belajar pembelajaran tematik. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.